Marilah hadirkan niat i'tikaf, hadirkan niat bermajelis, hadirkan niat bersilaturahim, hadirkan niat menuntut ilmu, dan niat-niat yang lain. Setiap niat insya Allah akan diangkat Allah pahala yang besar masing-masing. Kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Wa tahiyyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Quran surat Muhammad surat 47 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tak sempat tadabbur Al-Quran? Apakah hati kalian sedang terkunci? Maka tentu ketika kita membaca ayat seperti ini, kita merasa tersindir, dan kita harusnya segera menjawab, tidak ya Allah, hati kami tak tertutup. Insya Allah kami akan selalu menyempatkan untuk mentadabburi ayat-ayatmu dan meminta petunjuk apa pelajaran yang bisa kuambil dari ayat-ayat tadi. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, dia petunjuk bagi manusia. Maka hendaknya jangan sampai kita buru-buru untuk membaca Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, padahal kita belum mendapatkan kebenaran dari apa yang kita baca, karena kita mungkin baru sekedar mengejar pahala dari bacaan. Sementara Al-Quran itu hadir belajar Al-Quran. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Ya, Quran itu sudah dibuat mudah. Ya, kalau intensif saja, orang yang tak bisa baca Quran 2 bulan insya Allah bisa. Intensif. Sepekan 3 kali baca Quran. Ya, karena Al-Quran itu kalau tidak dibaca dengan benar, ya, dia bisa membawa dosa. Ya, kalau kita menyengaja membiarkan diri kita membacanya dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah tajwid, maka ulama tajwid mengatakan membacanya dengan tajwid hukumnya wajib. Dan Nabi SAW baru mulai menghafal Quran itu usia 40, bertahap sampai usia 63. Maka barang siapa yang baru belajar Quran umur 40 ke atas, yaitu ikut sunnah Nabi SAW. Jangan merasa tidak penting. Nah, ini penting. Kalau kita ingin mulia, kita harus wajibkan diri kita mampu membaca Quran dengan tahsin. Saya mendampingi ya banyak sekolah-sekolah Islam di Indonesia ini. Itu saya uji bacaan Qurannya, bisa 60% belum bisa baca Quran dengan tahsin. Ya, 60% matnya salah, tajwidnya salah, seterusnya. Memang kondisi bangsa ini begitu. Nah, tapi tentu kita jangan cari teman yang banyak salahnya. Kita harus termotivasi dengan teman yang bacaannya sudah bagus. Nah, 13 tahun Nabi
turun surat-surat Makkiyah namanya, sejak usia 40 sampai 53. Namun kemudian Nabi SAW pun diperintahkan untuk hijrah di usia 53, ya, mengendarai kendaraan, berjalan 458 km. Itu berarti fisik Nabi kuat. Apalagi nanti usia 55 Nabi diperintahkan boleh melawan musuh, berjihad usia 55. Itu pertanda Nabi itu tidak pernah merasa tua. Jadi umur 40, umur 40 belajar, umur 40 ngafal Quran, kira-kira begitu. Umur 55 jihad, dan terus berjihad sampai usia 62, 63. Kalau Allah tidak wafatkan beliau mah kuat terus. Nah, itu saya ingin sampaikan, jangan pernah merasa sudah tidak function, sudah tidak berfungsi diri kita ini. Justru usia-usia 55 ke atas itu adalah usia baru yang lebih hidup lagi. Nah, kemana Nabi SAW hijrah di usia 53 itu? Kemana Nabi hijrah? Nabi hijrah ke kota Yatsrib. Ya, Nabi hijrah ke kota Yatsrib. Namanya belum Madinah, namanya masih Yatsrib. Pertanyaannya, apakah arti Yatsrib? Apa artinya Yatsrib? Ada yang tahu arti Yatsrib? Kalau nggak ada yang tahu, ya memang itu gunanya kita mentadabbur ayat ini. Ya, di slide itu belum ada. Nanti lihat dulu kata tatsrib di dalam Quran. Dalam Quran itu, jadi kita mentadabburi ayat-ayat tentang Madinah, ini judulnya. Berarti kita mentadabburi ayat-ayat yang terkait dengan Madinah. Yang terkait dengan Madinah itu tentu yang pertama Yatsrib. Dari 6.236 ayat, hanya satu ayat yang mengandung kata Yatsrib, ya, yang merujuk pada Madinah. Tetapi ada satu kata namanya tatsrib. Nah, itu buka Quran surat Yusuf surat 12 ayat 92. Nah, kalau di situ ada internet, bisa buka Quran Kemenak, ya, surat Yusuf surat 12 ayat 92. Kemudian kita juga akan melihat ayat-ayat yang di sana ada kata Madinah, dan kita juga akan melihat ayat-ayat yang tidak ada kata Madinah tetapi berbicara tentang Madinah, gitu. Nah, itu 4 hal yang kita coba fahami supaya kita semakin mencintai kota Madinah. Nabi SAW dulu bersabda, la tushaddur rihal illa li salasa. Jangan engkau bersusah-susah melakukan perjalanan ke luar negeri sebelum kalian mengunjungi 3 negara, 3 lokasi, ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidun Hadza, Masjid Nabawi. Jadi ke Makkah, ke Palestina, ke Madinah. Ini 3 kota besar. Di dalam Quran surat Yusuf surat 12 ayat 92 itu bukan tentang Madinah, tapi ada kata tatsrib di sana, supaya kemudian kita ingin tahu apa kata Yatsrib. Jadi qala, berkata Nabi Yusuf alaihissalam, la tasriba alaikumul yaum, janganlah engkau dan kalian tidak dicerca, dicela kembali hari ini. Ya, ayat itu adalah ayat di mana Nabi Yusuf memaafkan 11 saudaranya dan mendoakan pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada 11 sahabatnya. Nah, ini perlu kita nikmati, ya. Nabi Yusuf itu orang yang berhak dendam. Karena konspirasi saudara-saudaranya
Nabi Yusuf itu akhirnya nanti berpotensi wafat, berpotensi meninggal karena dibunuh. Ya, beliau dimasukkan ke dalam lubang yang besar. Akhirnya beliau juga dijadikan budak. Kemudian beliau juga akhirnya dikuasai orang lain. Tapi Allah selalu punya rencana baik. Nabi Yusuf alaihissalam pun kemudian kelak menjadi bendaharawan negeri Mesir. Jadi menteri keuangan kira-kira begitu. Dengan menteri keuangan dia kemudian melakukan banyak sidak-sidak, gitu kan. Nah, jadi ketika beliau berkuasa, beliau di Mesir, saudaranya di Palestina, ayahnya Nabi Yakub, gitu kan. Jadi ini keturunan Ibrahim. Ibrahim punya istri namanya Sarah, memiliki anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya beberapa istri. Dari istri pertama yaitu Rahil lahirlah Yusuf dan saudara kandung namanya Benjamin. Tapi bukan Benjamin setan Yahoo. Dan sehingga Benyamin sama Yusuf itu punya ikatan yang kuat, punya ikatan yang khusus. Kemudian ada lagi istri beliau namanya, ya kalau bacaan kita namanya Laya, ya Laya atau Laila, Laya. Punya anak seperti Rubel, Sham'un, Lewi, ya, Yehuda, ya Syakir, Zabulon. Lewi, Yehuda ini garis bawahi. Karena nanti dari Lewi itu lahirlah keturunan-keturunannya nanti Nabi Musa dari Lewi. Jadi Nabi Musa alaihissalam bukan keturunan Yehuda, ya, tapi keturunan Lewi. Dari Yehuda itu nanti turun lahirlah Nabi Dawud alaihissalam. Dari Nabi Dawud lahir Nabi Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman turun nanti lahir Imran. Dari Imran lahir Maryam. Dari Maryam lahir Isa. Maka mereka ini nanti jadi Bani Israel. Tapi kita tahu kerajaan Israel itu nanti ya, jadi ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Pasca Nabi Sulaiman itu kekuasaannya besar, bukan hanya menguasai manusia, bahkan menguasai hewan, ya, menguasai jin. Nabi Sulaiman itu kekuasaannya luar biasa. Tapi selepas Sulaiman, kerajaan Bani Israel itu terpecah. Ada yang disebut kerajaan Israel di utara, kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Israel itu yang nanti hancurkan oleh Bani Asyur. Sementara kerajaan Yehuda sejak dulu itu pusatnya di Yerusalem. Nah, kita perlu cerita ini karena ini nanti kaitan sekali lagi dengan Madinah. Ya, oke. Sebelum sampai ke sana, Nabi Yusuf sekali lagi punya hak untuk dendam. Tapi Nabi Yusuf tidak pendendam. Berarti Nabi Yusuf adalah orang yang berjiwa besar. Kenapa dia berjiwa besar? Karena dia melihat visi besar. Sehingga cara berpikirnya juga cara berpikir besar. Kalau orang visinya kecil, mungkin dia dia akan susah memaafkan. Kemarin saya mendapatkan kisah, ya, tentang Habib Umar di Yaman. Habib Umar, pernah dengar ya Habib Umar? Belum ya? Habib Umar itu ya kira-kira rujukannya habaib hari inilah. Ya, hari ini habaib, ya. Ya, habaib kira-kira kalau ke Yaman itu dengan Habib Umar. Kalau kita menyekolahkan anak di Yaman, itu biasanya ke Habib Umar, gitu. Habib Umar ini punya ayahnya dibunuh dulu oleh penindasan rezim lah. Nah, singkat cerita, rezim berganti, pimpinannya mencintai ulama.
Dilakukanlah penelitian siapa saja yang terlibat ya berkomplot menyiksa dan membunuh ayahnya Habib Umar. Kemudian diketahui, dikumpulkan. Nah, kemudian penguasa baru ini mendatangi Habib Umar. Saya mau ngasih hadiah kepada Habib. Apa itu? Nih, dokumen nama-nama daripada orang yang membunuh ayah Habib. Silakan, mau diapain? Kita tunggu perintah. Kira-kira itu. Kata Habib Umar, saya tidak mau melihat isinya. Saya cuma pengen tahu kuburan ayah saya di mana, karena saya mau mindahin jenazahnya ke pekuburan keluarga. Nah, kira-kira kalau seorang Habib Umar punya keluasan cara pandang itu kan berarti dia mikirnya visi besar, berjiwa besar, visi besar. Ya, karena kalau beliau mungkin ya meminta untuk ya disiksa satu-satu lagi, hukum satu-satu, kan tidak berhenti. Mungkin keluarganya yang lain akan berlanjut dan seterusnya. Tapi dengan itu selesai. Dan beliau juga tidak mau tahu siapa yang membunuh ayahnya, kan udah terjadi. Itu politik masa lalu kan gitu kira-kira. Nah, maka Nabi Yusuf ini juga begitu. Maka ketika disebutkan la tasribal yaum, ya, mulai sekarang tidak ada lagi cercaan bagi kalian, maka kita mulai faham bahwa makna daripada yatsrib, dari kata tatsrib ini artinya adalah celaan. Jadi Nabi berhijrah dari kota Makkah ke kota mana? Ke kota Yatsrib yang artinya kota yang tercela. Jadi itulah orang-orang kafir di masa dahulu yang biasa ngasih nama dengan nama-nama yang buruk gitu. Bangga dengan nama-nama keburukan. Makanya Nabi hadir itu kan melakukan islamisasi. Ya, melakukan islamisasi pada diantaranya pada nama-nama, bukan hanya nama kota, nama-nama orang pun dilakukan islamisasi. Namamu siapa? Sedih. Apa kabar Pak Sedih pagi ini? Apa kabarnya? Sedih gitu. Ganti sama Nabi jadi Sahal, mudah. Jadi Islam tuh hadir ya memberikan kemudahan-kemudahan gitu ya. Oke, itu yang pertama tentang Yatsrib. Maka sebagai pengantar ini, kenapa kemudian Yatsrib berganti jadi Madinah Al-Munawwarah? Karena Madinah menjadi Al-Munawwarah, Al-Munawwarah itu artinya terang benderang. Madinah itu artinya kota besar. Kira-kira secara filosofis, semua kota yang mayoritas penduduknya sudah berjiwa besar, maka dia layak disebut Madinah. Kenapa dia berjiwa besar? Karena dia sadar hidupnya sebentar. Dia sadar bahwa dulu mereka bersaudara di alam arwah. Dia sadar bahwa mereka sama-sama sekeluarga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka sadar bahwa mereka seharusnya berpikir tentang persatuan sesama anak Adam dan bagaimana mengisi umur yang terbatas itu dengan bimbingan agama, karena mereka mayoritas sudah memahami konsep ad-din, sehingga mereka melakukan kerja-kerja tamaddun, maddana, ingin mewujudkan tamadun itu peradaban. Nah, maka itulah sebab kota itu layak disebut Madinah. Nah, kira-kira begitu secara filosofis. Ya, jadi semua kota kalau penduduknya mayoritas sudah merasa berhutang kepada Allah, kota itu layak disebut sebagai Madinah gitu. Nah, kalau ditanya perasaan berhutang apa? Nah, kira-kira masih ingat kan jawabannya? Apa hutang kita kepada Allah? Hutang janji. Maka langsung ingatnya ayat apa? Surat Al-A'raf. Surat ke-7 172. Nah, itu awal ngaji itu di situ. Ustaz, saya mau ngaji lah Ustaz. Mulai dari mana belajarnya? Dari 7172 gitu. Dari Quran surat Al-A'raf ayat 172. Itu yang membuat kita sadar bahwa kita ngajinya harus semangat. Nah, itu mulai dari perasaan keberhutangan kepada Allah. Murid-murid juga begitu.
Ya, saya kepada murid-murid SMP adab itu yang baru kita bangun tahun ini ya. Saya memulai pelajaran ilmu sosial itu ya dari situ, dari perasaan keberhutangan sebagai manusia, gitu kan. Jadi dengan perasaan itu kita mulai bisa mengembangkannya. Baik, next pada ayat-ayat Al-Quran Madinah Al-Munawwarah. Ya, terus dari 6.236 ini terus terdapat ayat-ayat dari surat yang isinya mengandung perbincangan tentang Madinah Al-Munawwarah. Arti kata Yasrib dan Tasrib tadi sudah dipelajari. Ayat yang mengandung Yasrib ada satu ayat nanti kita angkat, dan ada ayat-ayat yang mengandung kata Madinah, dan ada ayat-ayat yang berbicara tentang Madinah. Nah, sekarang kita coba buka Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 101 untuk mengetahui antropologi atau sosiologi daripada penduduk Yathrib di masa awal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'azim. Bahwa di antara orang-orang Arab Badui, jadi di sekitar penduduk, jadi yang disebut penduduk Madinah itu ya ada penduduk kota Yatsribnya yang asli, dan ada orang-orang yang tinggal di sekitar kota itu. Nah, yang tinggal di sekitar kota itu berarti dia tidak mau jadi orang kota. Maka ciri hidupnya nomaden, pindah-pindah. Nomaden itu artinya tidak berperadaban. Berperadaban itu dalam bahasa Arab dia tetap tidak berpindah-pindah. Nah, orang yang suka berpindah-pindah itu namanya Arab Badui. Sampai hari ini dikasih apartemen pun gratis oleh kerajaan, dia tak mau pakai itu apartemen. Karena memang inginnya hidupnya bebas di alam terbuka. Udah dari nenek moyangnya begitu. Ya, malas belajar, pengennya bukan malas belajar, ya tidak suka belajar. Belajarnya dari kehidupan aja. Bahasa Arabnya masih asli, tidak terkontaminasi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira. Namun ayat ini menjelaskan bahwa orang Arab Badui itu karena tidak dekat dengan ilmu, sifat dasarnya munafik. Sifat dasarnya munafik. Dan di antara penduduk Madinah itu pun terdapat kelompok yang sejak awal memang dia itu dididik untuk menjadi orang munafik, kira-kira gitu. Kalimat maradu 'alan nifaq itu ditafsirkan sebagai terlatih, terbiasa dalam kemunafikan. La ta'lamuhum, Nabi SAW nggak tahu siapa yang munafik. Nahnu na'lamuhum, karena kami yang tahu siapa saja yang munafik. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa ketika Nabi dulu tinggal di kota Makkah, praktis tidak ada orang munafik sebenarnya. Ya, tidak ada orang munafik. Musuh itu jelas. Yang nggak suka sama suka. Dan itu aja. Munafik itu baru muncul di kota Madinah. Tapi sebab munculnya pun memang lagi-lagi karena kekuasaan, jabatan. Orang itu soleh tadinya. Bisa di sekolah, bisa di kantor dan seterusnya. Tapi kadang-kadang dia bisa jadi munafik. Mungkin karena ada sesuatu yang hilang dari dirinya karena seseorang. Gitu. Ya, saya pernah menangani sebuah sekolah, ada yang guru sangat bagus. Ya, ketika menjadi pimpinan. Ketika pimpinannya diganti, dia tak jadi apa-apa. Dia suka memberikan informasi palsu, gitu kan. Itu contoh kemunafikan. Di kantor-kantor juga begitu.
Ketika dia lihat ada orang baru masuk, kok jabatannya lancar, akhirnya dia mulai buat kasakusuk. Ini orang apa yang disebut munafik, berbeda antara kalimat di depan sama kalimat di belakang. Nah, ini juga mengajarkan sebenarnya ruh kepada kita semuanya bahwa muslim ideal itu, muslim sejati itu adalah muslim yang biasanya bicara di depan. Kalau kita nggak suka dengan seseorang, kita ngomong di depan. Tapi selesai, nggak pernah ngomong di belakang. Ya, maka kita kalau mendapatkan saudara kita punya kebiasaan bicara tidak suka kepada kita di depan kita, tapi dia tidak punya kebiasaan bicara di belakang kita, itu orang yang bagus sebenarnya. Meskipun dalam bab tertentu mungkin kalimatnya kasar. Ya, yang paling bagus itu kan dia tidak bicara di depan kita, di depan umum. Tapi lebih baik tetap dia bicara di depan kita daripada bicara di belakang kita, gitu maksudnya. Ya, nah, itu kadang-kadang hikmah itu munculnya bukan di muslim. Kadang-kadang ada budaya seperti itu justru adanya di barat. Ya, kira-kira di barat saya nggak tahu karena jarang punya teman orang barat ya. Tapi kayaknya di barat nggak ada cerita gibah kayaknya gitu ya. Orang barat lagi gibah kayak. Tapi orang barat itu di antara yang saya kenal dan saya ketahui, kalau suka dia appreciate. I appreciate you. Thank you. You are good. Kalau dia nggak suka, dia marah, dia bisa marah. Kamu kerjanya nggak benar, langkahnya nggak begini. Nah, kadang-kadang kita ini nggak suka sama seseorang, nggak enakan untuk ngomong. Tapi nggak selesai, kan masih ada di ganjelan. Akhirnya kita ngomong sama orang. Nah, disitulah akhirnya jatuh kepada dia. Makanya Islam itu tidak mengenal nggak enakan. Ya, kalau kita nanti belum membahas tentang ayat-ayat tadabbur tentang menggeser perasaan kepada ilmu, mungkin sudah dulu. Ya, jadi harusnya kita sudah tidak lagi. Ya kan, tadabburnya kan harus jadi pelajaran. Jadi sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bicara jangan baper, jangan bawa perasaan, tapi baim, bawa ilmu. Ya, banyak ayat-ayatnya yang kita nggak boleh bawa perasaan. Ya, apa yang kau anggap baik belum tentu baik di hadapan Allah. Ya, dan seterusnya, banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, sehingga dari situ kita harusnya punya motivasi itu. Nah, di antara penyebab munculnya kemunafikan di kota Yatsrib adalah, gini. Kota Yatsrib itu sebelum Nabi hijrah, penduduk besarnya ya datang dari Yaman. Ya, namanya Bani Khazraj bagian utara Madinah dan Bani Aus bagian selatan Madinah. Tapi dua kabilah ini sebenarnya satu uyut, satu orang tua besar, yaitu Haritsa bin Sa'labah. Artinya ini keluarga besar. Tapi terpecah karena sesuatu. Dan keterpecahan itu sampai bunuh-bunuhan. Dan perang terbesar itu namanya perang Bu'ad, yang korban jiwa di antara mereka sangat banyak. Itu terjadi sekitar 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, ini perlu saya sampaikan nanti untuk bisa menyelami betapa beratnya dendam yang terjadi di antara keduanya sebenarnya. Ya. Tapi ketika Nabi datang, Nabi berhasil menyatukan kedua kabilah itu. Yang tadinya betul-betul dendamnya sangat luar biasa, akhirnya bisa menyatukan. Itu luar biasa. Itulah rahasia kenapa Islam itu turunnya di Arab. Karena orang Arab itu sekeras-kerasnya orang Arab mudah tersentuh dia. Kalau udah tersentuh dapat hidayah, itu pedang jadi jatuh, mereka berpelukan, lupa betul-betul sama dendam. Tapi dendam itu kan tetap ada. Maksudnya sebab-sebab itu tetap tidak hilang, goresan-goresan tidak hilang. Goresan-goresan itulah yang nanti dalam perjalanan hidup Nabi di kota Yatsrib seringkali menjadi api dalam sekam, dibangkit-bangkitin, artinya dihembus-hembuskan. Dia tadinya udah nggak kelihatan, dia hembus lagi. Siapa yang menghembus? Nah, yang menghembus ini namanya munafik. Akhirnya kapan-kapan ke depan bangkit lagi. Hampir mau bunuh-bunuhan. Nabi datang, saya masih hidup di antara kalian sudah mau tawuran lagi.
Dia baru sadar, iya kok kita mudah dipecat. Nanti begitu lagi, gitu kan. Nah, dan itu juga rahasia kenapa Islam itu tidak turun di kota Jogja, ya, karena Jogja itu penduduknya sudah lembut, ya. Nah, jadi belum tentu dia bisa mengislamkan orang-orang Jazirah Arab. Tapi kalau orang seperti itu bisa disatukan, apalagi orang Jogja, mudah, gitu kan. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian penduduk kota Madinah berikutnya adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang datang dari Palestina menunggu datangnya Nabi baru dengan ciri-ciri seterusnya, namanya Ahmad dan seterusnya, yang berharap keturunan dari Bani Israel lagi, dari keturunan Yakub lah. Ternyata lahirnya dari keturunan Ismail, padahal sama-sama uyutnya Ibrahim alaihissalam. Ini yang kemudian membuat Yahudi itu punya ghil. Tapi Yahudi tidak bisa disebut munafik karena dia bukan Muslim. Di Madinah itu yang besarnya ada Bani Nadir, ya, ini nanti diusir lebih dulu. Bani Quraizah, ini bahkan nanti dibunuh semuanya, dan Bani Qainuqa. Ya, ini strukturnya. Nah, Nabi hijrah ke kota Yatsrib itu bisa dianggap terlalu cepat dalam perspektif Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang Khazraj, tinggalnya di utara Madinah. Dia itu tokoh yang luar biasa, kalimatnya manis. Sehingga penduduk kota Khazraj hampir-hampir menjadikan dia raja. Bahkan mungkin dia bisa menyatukan Aus, dia bisa jadi pemimpin Madinah. Tapi ternyata Nabi lebih dulu mengambil hati kedua kabilah. Mereka tidak saja berperang, malah bersatu. Dan kemudian mereka siap berbaiat sehidup semati dengan Nabi SAW. Dan jumlahnya banyak, mayoritas di Aus dan Khazraj, membuat akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak punya pilihan lain kecuali masuk Islam. Belajarlah kepada Nabi. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pada awalnya masuk dalam kategori sahabat Nabi. Karena dia belajar sama Nabi, hidup bersama Nabi, bahkan jadi pimpinan pasukan. Karena dia memang orang besar. Gitu. Oke, itu sejarah. Nah, maka kembali kepada surat At-Taubah ayat 101 ini, penduduk kota Yatsrib itu adalah penduduk yang ada unsur-unsur kemunafikan pada beberapa orangnya. Nabi nggak tahu. Nabi hanya tahu kalau Allah beritahu. Dan catatan-catatan orang-orang munafik itu kemudian dikatakan disimpan, ya, seperti Huzaifah bin Al-Yaman atau juga ya Zaid bin Thabit, tapi tidak dibuka publik. Siapa nih tanda-tanda orang munafik? Tidak. Cukup Nabi SAW saja yang mengetahui. Tapi yang jelas orang muslim tapi munafik itu Allah akan mengazabnya dengan beberapa tahapan azab. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab dia 2 kali, yakni di dunia dan di alam barzakh. Summa yuradduna ila azabin azim, kemudian nanti dia akan diazab dengan azab yang besar, yakni dia menjadi keraknya neraka. Nah, makanya kalau kita buka rubuk pertama surat Al-Baqarah atau juz pertama, rubuk pertamanya itu kan ayat 1 sampai 25, kita akan belajar tentang 3 model manusia. Model pertama orang bertakwa, ini yang kita harus fokus di sana. Untuk menjadi orang seperti ini, baca ayat 1 sampai 5. Yang kedua ada model orang kafir, mudah jelasinnya, cukup ayat 6 sampai 7. Tapi ada orang munafik, itu jelasinnya susah, sehingga butuh panjang ayatnya. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. 13 ayat bicara tentang munafik. Maka ayat ini menjelaskan betapa bahayanya kemunafikan, siksaannya telah dimulai sejak di dunia. Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan wafat dalam kondisi kemunafikan. Orang tahu sejarah beliau itu.
Apalagi nanti saya ceritakan sejarah yang membuat dia semakin malu tuh. Karena anak kandungnya itu ternyata anak yang sangat tidak suka dengan bapaknya karena kemunafikannya. Namanya Abdullah. Jadi bapak munafik belum tentu anak munafik. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika pulang perang dari Bani Mustalik, itu anaknya nungguin di depan gerbang Madinah. Bapaknya nggak boleh masuk sebelum dia bertaubat kepada Allah. Itu memalukan bapaknya sebenarnya. Dan anaknya bawa pedang gitu ya. Nah, itu nanti ceritanya memang cerita yang membahayakan kaum muslimin secara umum. Saking membahayakan itu karena anaknya pun malu kepada Allah, punya ayah yang penjahat, sebenarnya jahat gitu, melakukan kejahatan. Jadi yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul itu kejahatan demi kejahatan. Contoh kejahatan yang jelas itu adalah kalau Bapak Ibu ziarah ke Bukit Uhud. Bukit Uhud itu sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul juga sebenarnya. Karena Nabi berangkat ingin memerangi 3.000 orang, bawa pasukan 1.000. 300 orang kurang lebih dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpin. 1.000 lawan 3.000 itu aja belum tentu menang. Satu muslim lawan 3 orang. Itu kaum muslimin perlu kuat-kuat mental itu. Tapi di tengah jalan udah mau dekat, Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi bersama Nabi. 300 orang mereka bersepakat pulang ke Madinah lagi. Sisalah 700. 700 lawan 3.000 tuh mentalnya harus dibangun lagi oleh Nabi. Dan itu kejahatan. Kalau dalam konteks peperangan itu kan pasukan desersi, itu kejahatan. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, beliau wafatnya di tahun 9 Hijriah. Jadi kalau Nabi wafat tahun 10, berarti 1 tahun sebelum Nabi wafat, itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu wafat. Itu anaknya Abdullah bin Abdullah itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ayahku wafat. Mudah-mudahan engkau berkenan menutupi jasad ayahku dengan gamismu. Wah, itu kan kemuliaan luar biasa ya. Jadi gamis Nabi dipakai menutupi. Itulah bencinya anak tapi cintanya anak juga kita. Ya, benci karena sifat-sifatnya, cinta karena kasih sayangnya, gitu kan. Kasih sayang mengingat dosa-dosanya gitu kira-kira. Ya, jadi barokah dari gamis mudah-mudahan bisa mengampuni dosa, kira-kira begitu kan. Dan ya Rasulullah, mudah-mudahan engkau berkenan jadi imam menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW ini orang yang berjiwa besar secara manusia. Ya, para nabi itu orang yang berjiwa besar sebagai manusia. Maka yang nggak suka itu Sayyidina Umar justru. Ya Rasulullah, jangan disolatin. Panjang dialog, Nabi mengatakan, seorang nabi sudah diberikan 2 pilihan. Saya memilih untuk menyolatinya. Nah, itu kan kayak Buya Hamka sudah disiksa sedemikian rupa karena politik dengan Soekarno, gitu kan? Sampai kemaluannya disetrum, begitu luar biasa. Ya, tapi surat wasiat Soekarno adalah mudah-mudahan nanti jenazah saya disolatkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka karena ini teman, Soekarno itu teman dekat sejak muda. Karena politik aja jadi berubah gitu kan. Buya Hamka dipanji masyarakat menulis dengan jujur, dengan tegas. Politik tidak suka dengan tulisan yang bikin panas kuping gitu kan. Akhirnya terjadilah apa yang sudah terjadi. Buya Hamka mudah memaafkan. Siap, saya nyolatin. Yang marah itu justru teman-teman di MUI pusat. Ya teman-teman kolega daripada Buya Hamka. Ngapain disolatkan? Ngapain begini? Itulah Buya Hamka. Kira-kira kalau sekelas Buya Hamka saja begitu, apalagi Nabi SAW. Solatkan. Meskipun jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia solatkan. Yang nggak suka Sayyidina Umar. Tapi Masya Allah, turunlah ayat Quran yang membenarkan Sayyidina Umar. Yang membenarkan Sayyidina Umar. Bukan menyalahkan Nabi. Tapi kemanusiaan, pelajarannya adalah kemanusiaan Nabi itu begitu luas. Dia bukan orang yang pendendam. Tapi syariat ini melarang seseorang menyolati orang yang sudah jelas kufurnya dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan difahami tidak pernah bertaubat kepada Allah. Kira-kira begitu. Maka dibenarkanlah pemikirannya Sayyidina Umar. Itulah satu di antara ayat-ayat di mana Allah membenarkan
pemikirannya Umar. Dan itu perlu nanti suatu ketika ditadaburi ayat-ayat apa saja yang membenarkan Sayyidina Umar, gitu kan? Itu menunjukkan Sayyidina Umar itu punya kekuasaan, punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Ya, makanya di masa Nabi Palestina itu belum bisa dikuasai karena memang Nabi belum fokus ke sana, meskipun Nabi sudah mulai beberapa perang-perang persiapan seperti perang Mut'ah, Ghatafan dan seterusnya. Tapi kan Palestina itu nanti akhirnya dikuasai 6 tahun kemudian setelah Nabi wafat tahun 632, tahun 638 akhirnya pertama kali ya Sayyidina Umar berhasil mengambil alih dari Romawi Timur, Bizantium, ya, menguasai wilayah Syam secara umum, ya, mulai Damaskus, Suriah, Palestina itu kan nanti dibebaskan oleh Umar itu, ya. Nah, baik, kemudian di ayat ke-120 ini, ya, ayat surat At-Taubah ayat 120 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana li ahlil Madinah wa man haulahu minal a'rab. Enggak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal di sekitar Madinah dari kalangan orang Arab ayyatakhallafu an Rasulillah. Dia berselisih dari Rasul. Maksudnya apa? Ini konteksnya perang Tabuk. Jadi ada informasi, ya, ada informasi perang Tabuk ini perlu diketahui ini setelah Fatu Mekkah. Perang Tabuk ini setelah Fatu Mekkah. Kenapa ini perlu dibayangkan? Supaya kita membayangkan bahwa catatan musuh-musuh Nabi itu sudah mencatat sampai Fatu Mekkah itu peperangan demi peperangan selalu dimenangkan Nabi, baik menang KO maupun WO, gitu ya. Itu Nabi SAW. Dan kemenangan itu kemenangan selalu jumlah pasukan itu selalu sedikit, ya, jumlahnya selalu sedikit. Sedikit itu maksudnya kurang lebih 1:3. Tapi kalau 700 lawan 3000 itu bisa 1:4,5, kira-kira gitu. Sehingga itu menjadi catatan, wabil khusus catatan orang Romawi Timur mulai menganggap ini kekuatan Madinah kekuatan besar. Sehingga akhirnya dibuatlah ekspedisi besar ingin menghancurkan Madinah, Romawi Timur ini. Kita tahu bagaimana kekuatan pasukan Romawi Timur itu. Tapi di catatan intel Romawi Timur juga ada catatan ini peperangan Nabi luar biasa. 700 lawan 1000, 313 lawan 1000, 700 lawan 3000, 3000 lawan 10.000. Nanti Khalid bin Al-Walid 10.000 lawan 120.000. Ya, meskipun yang disebut kemenangan itu musuh bubar itu. Ya, kalau 10.000 lawan 120.000 ya bukan 120.000-nya dibantai semua, itu luar biasa kekuatannya kan. Tapi pada akhirnya bubar gitu. Itu karena kecerdasan, kan namanya siasat perang itu nggak harus semuanya kalah terbunuh. Tapi yang penting mereka pulang dengan ketakutan gitu kan. Oke. Nah maka kemudian mereka menyiapkan dan masuklah informasi itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, oh kalau gitu sebelum mereka sampai ke kota Madinah itu berarti kita udah kalah karena jumlahnya besar ini mereka. Kita harus mulai hancurkan mereka langsung di dekat di wilayah itu namanya Tabuk. Tabuk itu jaraknya jauh, sekitar 700 km dari kota Madinah. Itu artinya dari Depok ke Semarang tambah lagi sampai ke Solo. Ya, jadi mau cari siapa di Solo kira-kira. Jadi jauh gitu sampai 700 km. Dan bukan naik bis. Kalau kita ke Solo naik bis, naik kereta api. Ini jalan kaki, naik kendaraan jauh gitu kan. Saya ingin kita menyelami situasi ayat ini. Tabuk itu jaraknya 700 km. Kota Yatsrib itu bukan kota, dia kota yang subur. Makanya orang Yahudi itu pekerjaannya bertani, kurma, anggur,
ya buah tin. Nah, seterusnya itu subur. Tapi di masa ini, masa ketika paceklik, situasi panas. Ya. Loh, antum ke Madinah sebulan ini, 2 bulan ini tuh panas sekali, panasnya ekstrim. Ya panas, anginnya juga panas. Nah, kira-kira kebayang kota Yatsrib itu lagi panas, paceklik. Sudah Madinah ya, kota Madinah itu panas, paceklik. Nah, kemudian mereka nggak punya kekayaan yang cukup karena karena paceklik, ya hasil panen nggak banyak. Di situasi itu Nabi mau tidak mau mengajak kaum muslimin untuk bersiap-siap perang dengan berjalan 700 km. Berat nggak itu? Gitu kan? Itu sangat berat. Nah, maka ketika kita membaca ayat ini memang bacanya nggak bisa cepat-cepat. Baca Quran itu jangan buru-buru ngejar khataman, gitu kan? Jadi kita baca harus pelan-pelan. Maka nali ahlil Madinah, itu kan udah dapat pahala. Kita baca kita dapat pahala kan? Waman haulahum, dapat pahala tuh dari setiap huruf. Satu hurufnya 10 kebaikan. Tapi kita baca pelan-pelan karena sedang menikmati ruh dari ayat ini. Maka nali ahlil Madinati wa man haulahum minal a'rab ayyatakhallafu an Rasulillah. Enggak pantas berselisih kepada Nabi. Artinya apa? Tidak pantas membiarkan Nabi berjalan sendiri ngelawan Tabuk. Kalian harusnya membersamai Nabi. Kalian harus malu. Nabi saja tanggung jawabnya begitu besar dengan kota Madinah dan kota Makkah, karena sudah Fatu Makkah, gitu kan? Jadi kekuasaan itu udah aman, wilayah Mekah Madinah dan perjalanan antara dua kota ini itu sudah aman. Kan setelah Fatu Mekah itu Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada lagi hijrah. Orang aman semuanya. Yang tidak aman itu adalah walakin jihadun wa niyatun. Enggak aman tuh kalau orang udah menang, akhirnya dia jadi malas, penakut, hubbud dunya, karahiyatul maut. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Dan itu perang yang paling besar, perang melawan hawa nafsu, gitu kan. Nah, kemudian disebutkan wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Ya wajar kalau orang nggak mau ikut bersama Nabi karena mereka mencintai diri mereka, keluarga mereka. Nanti keluarganya makan apa, nanti saya bagaimana dan seterusnya. Zalika bi annahum la yusibuhum zama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah. Nah, sehingga mereka sadar ini perjalanan yang akan menguji kita dengan air. Kita akan ditimpa kehausan, berjalan dalam kehausan, berjalan dalam kesulitan, berjalan dalam kelaparan di jalan Allah. Belum lagi wala yata'una mauti ayyaghizul kuffar. Kita itu akan melewati tempat-tempat baru di mana di situ belum kita kuasai penuh jiwa penduduknya, yang boleh jadi dia nanti akan memusuhi kita. Tambah musuhnya bukan hanya Romawi, orang tengah jalan juga, yang mereka masih kufur. Nah, ini semua akhirnya kalau kita baca secara umum ayat ini, berarti ayat ini sebenarnya pujian. Pujian kepada seluruh muslim yang pada akhirnya memilih untuk menjadi mujahid yang bersegera. Ya, mujahid yang bersegera. Nah, kira-kira kalau kita lihat, kita belajar banyak dari Gaza ini ya. Walhamdulillah, ya Gaza kemarin atau 2 hari yang lalu akhirnya bersepakat. Sebenarnya bukan bersepakat. Allah itu selalu punya cara. Di bulan Januari itu luar biasa, Gaza akan dihancurkan. Allah pun turunkan bantuannya melalui api di seantero Amerika Serikat. Iya kan? Los Angeles, Hollywood. Itu luar biasa. Kan Israel tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh Amerika. Maka kemudian kemenangan itu terkadang dengan cara yang lain. Oke, kalau antum lihat kemenangan Indonesia ini 17 Agustus 1945, itu sebenarnya menang karena apa sih? Iya kan? Ya, kan akhirnya kita mengucapkannya atas berkat rahmat Allah. Kalau soal perjuangan senjata, udah nggak perjuangan senjata sejak abad 20 itu. Karena perjuangan terakhir itu perjuangan Tengku Umar, Cuk Nyadin, itu pertempuran terakhir. Itu pun di bumi hanguskan.
Satu desa yang mensuplai makanan untuk Tengku Umar itu pun 2000 penduduknya dibakar habis oleh Belanda itu. Sultan Hasanuddin yang terakhir habis juga. Jadi pusat-pusat peperangan itu habis. Meskipun habisnya sebenarnya bukan karena Belanda, tapi karena orang Indonesia sendiri yang mau dibayar Belanda. Masuk lagi tuh teori munafik di sana. Ya, Pangeran Diponegoro nangis, saya kenapa harus ngelawan bangsa sendiri? Kan kalau ngelawan bangsa musuh jelas nggak usah nangis. Tapi nangis itu karena yang dilawan Muslim sendiri. Sholat juga dia. Tapi dia khawatir kalau mau bersama Diponegoro, kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah. Tapi kalau bersama Belanda, digaji, dapat jabatan, masih bisa sholat, gitu kan? Sholat juga. Itulah orang yang memisahkan antara sholat sama bekerja sama musuh. Kan kejadian sama. Mulai berubah jadi diplomasi atas berkat rahmat Allah. Gimana cara Allah memenangkan? Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Belanda kalah kan? Belanda kalah, pindah ke Jepang. Kenapa Jepang kalah? Dibombardir oleh Amerika. Cara-caranya itu selalu berbeda. Allah punya kehendaknya. Tapi bukan masalah itu, bukan berarti kemudian kita kalau diserang, kita nunggu yang terjadi sekitar aja. Kan nggak begitu. Muncullah satu cara pandang dalam Quran itu, penutup Quran surat Al-Ankabut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah tuh pengen melihat kita tuh terus bergerak nggak, berjuang nggak. Nanti Allah akan berikan jalan-jalan keluarnya dari cara-cara yang tidak diduga. Rizki Allah itu min haitsu la yahtasib. Setelah kita berjuang, mau dalam konteks apapun tuh. Dan hari ini ya minimal terjadi gencatan senjata di mana Mesir ini persoalan juga. Jadi musibah nih Mesir ini. Ya, bukan hanya menutup pintu, tapi juga menguangkan orang-orang Gaza yang mau keluar. Menguangkan itu bisa 80 juta lebih. Udah kayak Haji Haji Furoda. udah Haji Furoda. Bayar sekian, dia bisa keluar. Gitu kan? Ternyata Allah membantu itu untuk sementara ini dengan apa? Dengan Amerika itu di shutdown. Udah sepekan nih Amerika shutdown. Dan shutdown itu lagi-lagi di masa Trump. 7 tahun lalu masa Trump juga. Sekarang shutdown lagi. Dampak shutdown itu anehnya kalau di Amerika PNS tak digaji. Nah, ujung dari PNS itu tidak digaji, nanti ini analisisnya adalah PHK besar-besaran. Kenapa PHK besar-besaran? Karena hutang Amerika itu sudah begitu besar. Negeri ini sudah bangkrut sebenarnya. Tapi Partai Demokrat ingin BPJS tetap jangan diturunin. Kira-kira gitu kan? Demokrat tetap BPJS ingin dibayarkan. Tapi Trump ingin menghitung kalkulasi, harus bayar hutang dulu nih. Untuk bayar hutang BPJS diturunin. Antara dua partai besar yang berkuasa nggak bersepakat, shutdown. Shutdown itu menyebabkan layanan-layanan bandara aja tutup. Karena pegawai bandara yang tower itu adalah pegawai negara, gitu kan. Nah, maka Gaza yang seharusnya dalam seluruh teori militer mudah dihancurkan, kotanya kecil. Sampai 2 pekan ini kita berdoa kunut nazilah terus. Itu karena Israel dan Amerika bersepakat selesaikan dalam sesegera mungkin. Keluar semua senjatanya keluar. Tapi ternyata nggak hancur juga itu Gaza. Hancur, maksudnya tidak hancur juga kekuatannya. Nah, itulah pujian kepada seluruh muslim mujahid yang selalu bersegera solidaritas bersama saudara-saudaranya. Hadirin wal hadirat, kita baru membahas 2 ayat ya. Tapi kira-kira demikianlah suasana jiwa kota Madinah. Jadi kalau kita nanti mengunjungi Madinah itu suasana luar biasa. Maka nanti kita perlu meresapi kenapa kemudian Nabi itu akhirnya tinggal di Madinah. Kenapa tidak tinggal di Mekah setelah Fatu Mekah? Kan balik ke tanah air. Itu panjang ceritanya. Itu karena rasa terima kasih kemanusiaan Nabi itu kepada orang-orang Madinah, yaitu Aus dan Khazraj, yang kemudian bersatu dengan nama Ansor, karena mereka tidak silau dengan kekayaan, karena mereka hanya silau dengan keberadaan Nabi. Selama Nabi berada di sisi mereka,
selama kuburan Nabi pun ada di wilayah mereka, mereka akan selalu bersama Islam ini. Nah, itu tuh luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan dari sepenggal kisah tentang Madinah ini ada hal-hal yang bisa menjadi motivasi kepada kita untuk menjadi muslim mujahid yang bersegera. Demikian mungkin pengantar awal. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Silakan. Baik, alhamdulillahirabbil telah kita simak sama-sama awal tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang Madinah Al-Munawwarah. Banyak hikmah di sini. Mudah-mudahan kita. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Yang lain mungkin banyak Ustaz. Iya. Menarik ya tentang kaum munafik yang tidak ditemukan di Mekah tapi ditemukan di Madinah, sehingga Rasulullah pun sampai turun ayat tidak mensolatkan orang yang munafik ya. Alhamdulillah. Tapi ada juga satu lagi yang Rasulullah tidak mau mensolatkan, yaitu orang yang punya hutang ya Pak Ustaz, kalau salah. Iya. Itu gimana sebenarnya Pak Ustaz? Kalau apakah itu hanya berlaku untuk Nabi atau berlaku juga untuk semua orang Muslim Pak Ustaz? Karena sebenarnya kan berarti Muslim kan bersahadat ya, cuma munafik ataupun punya hutang ya. Atau hanya berlaku untuk Nabi aja, dia tidak mensolatkan orang yang munafik, tidak mensolatkan orang yang punya hutang, tapi sebenarnya orang Muslim mensolatkan gitu. Gimana Pak Ustaz? Iya, secara zahir ya. Suatu ketika, ini riwayatnya banyak, riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i ya. Didatangkanlah seorang jenazah laki-laki yang diketahui kemudian punya hutang, dan Nabi SAW itu diantara kebiasaannya selalu memastikan apakah orang ini punya hutang kalau ingin disolatkan oleh Nabi, karena pelajarannya adalah Nabi itu sedang mendidik umat ini untuk jangan meremehkan masalah hutang ya. Kalau dikatakan dia punya hutang, maka Nabi nanya lagi, ada yang mau melunasi hutang dia nggak? Itu kan satu pelajaran kalau kita belajar syarah daripada hadis ini, pelajaran tentang cintakah kita sama dia. Ya, kalau kita cinta, ayo kita bantuin dia supaya dia nanti tidak kesulitan di sana. Maka Nabi kalau disebutkan ada yang membayar hutang, saya yang bayar. Maka Nabi menyolatkan. Tapi dalam riwayat Bukhari itu disebutkan kalau Nabi kalau tidak ada yang menjawab untuk membayarkannya, Nabi tidak menyolatkan, tapi Nabi memerintahkan sahabat untuk menyolatkan. Silakan kalian salatkan sahabatmu, tapi bukan Nabi. Dari situ secara tekstual maupun kontekstual jelas bahwa menyolatkan saudara yang punya hutang tetap harus dilakukan, karena Nabi memerintahkan untuk menyolatkan sahabatmu. Tapi Nabi sebagai Nabi ingin memberikan satu peringatan keras betapa beratnya beban di akhirat kalau kita wafat dalam kondisi berhutang. Maka kepada bapak-bapak, kalau dia berhutang, maka selalu bicara sama ibu-ibu. Saya menemukan banyak kasus soalnya di mana bapak-bapak berhutang, ibunya nggak tahu. Menceritakan kepada istri bahwa kita punya hutang itu penting. Tujuannya apa? Supaya keluarga besar bisa punya ikhtiar lah untuk membebaskan hutang bapaknya. Ya, Allah yang buka hatinya. Meskipun ada juga istri mungkin bilang, itu hutang dianya, tak mau tahu saya. Ya boleh-boleh aja kan, saya deh kan. Nah, tapi kalau kita punya kasih sayang, ada masya Allah anak-anak yang bayarin hutang bapaknya. Karena masalah hutang ini disebut hakul adami, dia hak sesama manusia. Maka tidak ada ibadah paling besar, tidak ada bentuk jihad kecuali termasuk yang nilainya besar, kecuali dia berjuang untuk membayarkan hutangnya atau kita berjuang membayarkan hutang orang lain. Nah, maka kewajiban mensolatkan muslim itu hukumnya fardu kifayah. Itu diambil dari mana? Diambil bahwa Nabi tidak menyolatkan orang tersebut, tapi dia disolatkan, berarti tidak semua orang wajib. Ya, hukumnya bukan fardu ain. Ya,
Meskipun dalam banyak perkara, kalau tidak ada sahabat Nabi yang siap membayarkannya, Nabi mengambil bayaran dari Baitul Mal. Coba penjaga kas, ada nggak uang yang kita bisa bayarkan buat ini? Itu kasih sayang Nabi itu. Jadi Nabi itu selalu juga memperhatikan umatnya ini, kalau nggak ada yang bisa bayar, Nabi bayarkan. Ya, itu sifat kasih Nabi itu, tidak membiarkan umatnya itu dalam kesulitan. Ya, kalau kita lihat Nabi itu dalam hidupnya kan orang kaya ya, uangnya banyak, dikelola oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu sampai kalau nggak punya uang, karena uangnya habis diinvestasikan, tapi investasikan di akhirat gitu ya. Ya, itu nggak punya uang, tapi ada lagi yang minta sama Nabi karena dia punya hutang, dia mau melakukan perjalanan. Itu Nabi sampai berhutang. Berhutang kepada siapapun, muslim, kafir, munafik. Ya, Nabi berhutang. Suatu ketika Nabi pernah berhutang sama orang kafir. Diomongin sama orang kafir, tuh Nabi berhutang bla bla, padahal belum jatuh tempo. Malu Bilal bin Rabah. Ya, malu, sehingga nanti ada solusinya. Nah, cuman saya ingin mengatakan, Nabi itu sampai berhutang untuk bayarin hutang orang lain. Gitu ya. Nah, apalagi kalau orang itu sudah meninggal, dia akan berusaha untuk mencari solusinya itu. Nah, jadi itulah kira-kira secara holistik tentang masalah menyolati orang yang berhutang. Wallahu a'lam. Ya, ya sama, kurang lebih begitu. Ya, kan koruptor itu kan orang berhutang. Dia dua masalahnya. Koruptor itu maling. Koruptor itu kan terlalu indah. Dia maling. Ya, kalau ayam yang dimakan sebelum disembelih, ayam sudah mati sebelum disembelih itu kan ayam bangkai. Tapi sekarang dirubah namanya jadi ayam tiren. Kan keren ya, ayam tiren gitu ya. Padahal ayam bangkai gitu kan. Nah, jadi wanita pezina disebut kupu-kupu malam. Tapi laki-laki pezina tidak disebut beruang malam. Oh, ada juga buaya darat gitu ya. Nah, jadi nama-nama itu gitu. Baik, silakan kalau ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Rasul, perjalanannya dari Mekah ke Madinah itu berarti kan hijrah. Nah, ya, serangan-serangan yang dilakukan atau keadaan yang di keadaan saat itu ya, pada saat itu pasukan Rasul itu diserang lebih dulu atau yang mana nih? Perang mana dulu nih? ya, misalnya hijrah dari Mekah ke Madinah itu pasti ada alasannya. Kenapa mereka kok hijrah dari Mekah ke Madinah? Dan itu pasti ada sebabnya. Jadi mengapa ya? Mengapa itu why mengapa dia hijrah dari Mekah ke Madinah? Terus di lain tempat itu juga apakah posisinya itu selalu terdesak, terancam, atau memang menyebarkan agama? Jadi tujuannya untuk menyebarkan agama yang benar karena Allah Ta'ala, bukan karena nyembah berhala dan sebagainya. Itu ya. Intinya memang mereka menyerang dalam keadaan memperbaiki menyembah kepada Tuhannya yang benar. Jadi ada dua, diserang lebih dulu atau memang pasukannya Rasul itu memang berupaya untuk menyebar agama yang saat itu telah dialami oleh orang sekitarnya yang salah. Jadi ada dua, yang mana? Wahainya tadi harus dijawab mengapa itu. Terima kasih Pak Ustaz, itu aja. Ya, tadi ada lagi satu lagi siapa? Satu dulu ya, baik. Pertama, Nabi SAW itu memang harus hijrah.
sampai beberapa kali usaha mencari tempat-tempat hijrah. Bahkan keluarga beliau beberapanya dan beberapa sahabat itu dikirim dulu hijrah. Ada yang ke Ethiopia, Habasyah, untuk minta perlindungan dari Raja Najasyi. Ya, itu sampai 2 kali trip. Tidak banyak, karena orang yang masuk Islam di masa Makkiyah itu nggak banyak. Ya, saya kira sekitar 400 orang kurang. Islam tuh baru banyak sekali itu setelah Fatu Mekah, 10.000 orang tuh. Ya, orang Madinah itu, orang Mekah itu. Kemudian Nabi pernah yakin Taif nih insya Allah tempat yang luar dingin, ya kan, sejuk. Nah, ini kayaknya orangnya sejuk-sejuk nih. Ya, sampai sana ternyata Nabi malah mau dibunuh, dikejar-kejar. Makanya kalau kita ke Taif itu jangan sekedar naik teleferik, ya, kita harus melihat bagaimana tempat Nabi itu tempat Nabi itu bersembunyi, batu di mana batu itu dulu pernah dilunakkan sehingga empuk seperti tempat duduk, atau juga tempat di mana nanti Nabi dihibur oleh Allah. Ternyata yang menerima dakwah Nabi setelah peristiwa Taif itu kan bukan Muslim. Nomor 1 Addas, pengikut Nabi Yunus dulu, sisa-sisa ajaran Nabi Yunus. Kemudian jin, wah itu yang pertama kali tuh. Nabi sedang sholat, kumpulan jin datang belakang menikmati, mengaminkan dan ingin belajar Islam. Jadi ternyata bukan manusia. Jadi itu hiburan-hiburan. Dan sehingga Nabi akhirnya harus memilih tempat yang baru. Persiapan dibuat. Mus'ab bin Umair dikirim ke sana untuk diplomasi, coba diterima enggak? Ternyata konteksnya mereka menerima. Bani Aus Khazraj itu menerima gitu kan. Berbaiat. Baiatnya juga dengan beberapa orang dulu. Baiatnya di kota Mekah itu sembunyi-sembunyi. Tempat baiat itu juga perlu kita napak tilasi nanti. Kenapa harus hijrah? Karena penyiksaan kepada muslim yang kelihatan sholat itu dipukulin luar biasa, ya, disiksa, bahkan dibunuh. Bahkan kalau kita melihat Nabi terlambat saja tidak hijrah, itu sudah ada kesepakatan dari 11 kabilah untuk mengirimkan masing-masing pimpinan yang paling ganteng-ganteng dan muda-muda. Di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Abul Hakam. Panggilan itu orang yang punya kemuliaan. Tapi karena dia membunuh Sumayyah dengan cara yang orang tua dibunuh dengan ditusuk dari kemaluannya dengan tombak. Suaminya nanti diseset bagian punggungnya. Jadi muslim pertama yang terbunuh itu Sumayyah, Bunda Sumayyah. Ya. Sehingga orang ini bukan manusia normal kira-kira itu. Makanya dia disebut Abu Jahal. Gelar itu begitu, Abu Jahal. Nah, maka terancam, muslim itu terancam, Nabi saja terancam. 11 orang tuh datang ke rumah Nabi menghunus pedang, bongkak selimut. Ternyata bukan Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Dipukulin Ali bin Abi Thalib, tidak dibunuh. Nah, jadi memang situasinya mencekam. Situasinya berat, kebencian luar biasa. Kebenciannya kenapa? Karena Nabi ngajarin bertuhan kepada Allah. Seandainya Nabi dakwah tapi nggak gangguin Lata, Mana dan Uzza, nggak ada yang gangguin. Nabi itu cuman Nabi kalau tidak mengganggu berhala, ya Nabi nggak akan dimusuhi. Begitu Nabi mulai ajarannya jangan menyembah berhala, di situ orang mulai nggak suka. Nah, jadi ajaran itu kalau sudah mulai mengganggu apa yang mapan, dia mulai tidak disukai. Ya, sampai kemudian kan cara-cara kafir Quraisy ini begitu halus. Awal-awal tidak keras, didatangi kan Nabi. Ya wahai Muhammad, kita ini satu keluarga. Udahlah kamu berhenti aja dakwah. Kamu mau apa gitu kan? Kamu mau perempuan? Kita carikan perempuan yang paling cantik di sini. Iya kan? Kamu mau harta?
udah gini aja, sebagian harta kami kumpulin, sebagian itu kami kasih sama kamu. Kamu mau posisi, kami jadikan engkau orang yang pendapatnya termasuk pendapat yang kami paling dengar. Udah posisi paling luar biasa kan? Halus kan? Memang orang kafir Quraisy punya kasih sayang dia. Satu keluarga. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tak akan berhenti dari dakwah ini. Ya, jadi jangan biarkan saya berhenti dakwah. Nah, itu jadi situasinya singkat cerita adalah mencekam lah gitu. Nah, maka kemudian Nabi SAW pun hijrah. Nah, itu jawaban pertama ya. Jawaban yang kedua adalah apakah perang itu Nabi itu karena musuh datang? Jawabannya pertama bisa iya, karena musuh datang. Perang pertama itu sebenarnya belum perang, tapi perang pertama itu kan karena harta-harta kaum muslimin itu dijarah atau dikuasai oleh orang kafir Quraisy, maka situasi itu perang. Maka Nabi pun berusaha menguasai kafilah dagang yang sedang pulang dari Syam ke ini. Nah, dengan belum persiapan. Tapi akhirnya datang pasukan perang 1000 orang, Nabi cuma 313 orang. Nah, Nabi musyawarah, gimana nih? Kita nggak siap perang, tapi kita diserang. Ya sudah, kita kan udah baiat, hidup semati, lawan. Terjadilah perang Badar, gitu. Nah kemudian perang orang Quraisy kalah kan, dendam. Wah kita kalah sama 313 orang gitu kan. Dendam dengan pasukan lebih besar, 3000 orang. Diserang, Nabi pun nggak mau membela diri, terjadilah perang Uhud. Kemudian karena kalah, ini kayaknya kita nggak bisa sendirian. Kita harus lawan Nabi lagi, lebih besar lagi, tapi koalisi. Pasukan koalisi itu namanya Ahzab. Nabi bingung gimana cara ngelawan pasukan koalisi sebanyak itu. 21 hari Nabi dikepung. Tapi alhamdulillah selamat. Bahkan frustasi Khandaq ini, Ahzab ini, dengan strategi parit yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Nah, itu membela diri juga. Atau perang Tabuk yang tadi saya ceritakan di tahun 9 Hijriah, Nabi wafat tahun 10. Tahun wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu Romawi besar-besaran mau nyerang Nabi. Nah, jadi Islam tuh tidak disebarkan dengan pedang. Islam tuh disebarkan dengan cinta, dengan ilmu, ala basirah. Ya, ala basir. Kira-kira begini kalimatnya. Musuh tak dicari, tapi kalau musuh datang, bahkan haram berlari. Dalam Islam tuh haram berlari. Ya, Quran surat Al-Anfal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan falatuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah. Ya, jadi nggak boleh kita lari dari musuh itu, kecuali kelihatan lari padahal sedang siasat perang. Nah, itu boleh. Ya, dan Allah yang Maha mengetahui orang ini sedang lari apa sedang ketakutan atau sedang siasat perang gitu kan. Tapi ada juga, itu kategori perang pertama. Ada kategori perang yang sifatnya preventif. Apa maksud preventif? Perang Ahzab aja misalkan, itu musuh banyak, tapi orang Yahudi udah nggak mau bantuin, malah membuat pengkhianatan di dalam. Nah, kan akhirnya Nabi membuat ekspedisi untuk bukan melawan, untuk menguasai Bani Quraizoh. Quraizoh nyerah, Nabi bingung ini orang Quraizoh mau diapain. Bani Quraizoh minta, ya udah hukum kami sesuai seorang sahabat Nabi itu yang dekat, hukum kami sesuai hukum dia. Nah, sahabat itu sedang sakit, ditanya, dia minta hukum dari kamu, apa hukumnya? Kata sahabat, itu pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu hukuman paling berat di semua negara, hukumannya ya mati, bunuh saja semuanya. Bukan keputusan Nabi itu, keputusan sahabat Nabi yang memang diinginkan oleh Bani Quraizoh.
600 sampai 700 orang dihukum mati semua. Ya, nah itu kisah Bani Quraisyah. Atau nanti perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang di mana Bani Nadir tadinya dia berkhianat juga. Nadir itu keluar dendam bergabung sama Khaybar. Pasukan besar, benteng-bentengnya besar. 7 benteng besar. Nabi akhirnya preventif. Ini pasukan akan suatu ketika menyerang Madinah, gitu kan. Tapi ada juga peperangan yang sifatnya penaklukan. Contohnya apa? Fatu Mekah. Nabi datang dengan pasukan banyak, terbanyak lah kira-kira, karena sudah eksis ya tahun ke-8, tahun 8 Hijriah. Nabi ke Fatu Mekah menguasai kota Mekah, tapi nggak ada darah, tidak ada pembunuhan di sana, karena ciut sudah orang Mekah itu dengan kekuatan Nabi, kecuali hanya pertempuran kecil, ekspedisi kecil di luar kota Mekah, tapi tidak terjadi di kota Mekah. Dan Nabi tidak dendam, Nabi tidak menghukum itu siapa orang-orang yang tadinya mengusir mereka, nggak pernah Nabi. Bahkan Nabi berikan penghormatan kepada tokoh-tokoh di sana. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari jihad Nabi ini? Jihad itu adalah cara Islam untuk membuat satu wilayah bebas beragama. Ya, bebas beragama. Dalam sejarah peradaban Islam sejak zaman Nabi sampai Turki Utsmani 1922, belum pernah Islam itu menguasai ekspansi wilayah, penduduknya disuruh masuk Islam belum pernah. Kita pernah menguasai India. Kalau kita mau tahu kekuasaan India itu benteng besar merah di India. Ya, itu catatan besar bahwa dinasti Muslim itu pernah menguasai India. Tapi mayoritas penduduk yang dipimpin orang Hindu, nggak pernah dipaksa masuk Islam. Ya, Islam juga pernah masuk ke Cina. Persia pernah minta tolong sama Cina untuk ngelawan Nabi. Cina nanya, itu orangnya seperti apa? Apakah dia ada prinsip-prinsip Cina di sana? Ya, dijawab iya, semua orang Persia. Kata orang Cina nih, kalau mereka selalu dalam prinsip itu, mendingan kami nggak bantu kalian, kata dia. Tapi kalau nanti prinsip itu sudah berubah, kontak kami lagi, nanti kami akan jadi sekutu kalian. Nah, itu pernah sejarah seperti itu kan. Jadi ketika Islam hadir, bebas beragama, mau bebas agama apa aja silakan. Tapi Islam nggak suka satu, patung-patung, berhala-berhala. Jadi masa Nabi itu selalu ada ekspedisi hancurkan patung. Karena patung itu kalau ada suatu ketika bisa disembah. Patung Sudirman di Jalan Sudirman hari ini tak ada yang menyembah. Karena dakwah masih kuat. 100 tahun lagi belum tentu umat ini akidahnya kuat. Ditanya, lihat ini siapa, ya kan? Dia nunjuk apa enggak? Nunjuk ya? Nunjuk siapa? Ini kayaknya orang soleh. Sama kayak Latam Mana Uzza, itu orang soleh. Tapi kemudian 100 tahun kemudian ada ide. Dulu ada kisah Latam Mana Uzza, kita buat patung yuk. Patung, ya kan? Untuk mengingat in memorial. Belum disembah, belum. Nanti berapa waktu kemudian, ini patung apa sejarahnya? Ini orang mulia nih. Lama-lama disembah. Jadi itulah rahasia kenapa patung 4 dimensi itu tidak boleh dibuat. Karena dia punya potensi suatu ketika disembah. Hanya itu yang Islam tidak suka, berhala itu. Makanya kalau kita ke Jeddah, ke Saudi Arabia secara umum tidak ada patung. Tapi kan ada ornamen-ornamen. Beda kalau kita ke Eropa, jarang ornamen, adanya patung. Banyak kan patung. Nah ketika Islam melarang patung, arsitek mikir, gimana supaya kota tetap indah? Nah, dibuatlah arsitek yang aneh-aneh. Yang penting bukan makhluk hidup, kan gitu kan? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah jelas ya. Alhamdulillah kita simak sama-sama hari ini, mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita semua. Mohon kajian dari senantiasa ada pertahanan maksud mohon ditutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril muslimin al mustat'afina mazlumina ala ardi Filistin. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah selesai kajian ini. Sampai ketemu di kajian pekan depan. Silakan sholat suruh untuk mendapatkan pahala hadis dan ulas secara sempurna dan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.